Saya katakan, ya nanti saya cek dulu Pak. Kalau udah dapat, udah selesai, nanti saya beritahu ke Bapak. Itu aja Pak di telepon kami. Setelah saudara mendapat telepon dari saksi Bapak Ignatius Mulyono, apa tindak lanjut saudara? Mohon maaf Pak, karena pada saat itu akhir tahun saya juga sibuk, nggak langsung cek itu. Dan saya sudah disumpah tadi bahwa saya tidak pernah minta tolong kepada Pak Cahyo, kepala BPN terhadap itu, dan saya tidak pernah memberitahukan. Ke bawah pun saya tidak pernah minta tolong kepada direktur atau kepada kadit atau kepada kesisi. Itu proses, karena sudah proses. Kemudian bulan Januari saya ingat hutang saya apa di BPN ini. Saya ingat Pak Mulyono Pak pernah nelpon saya. Kemudian saya cek di TU pimpinan bahwa SK itu sudah ditangani Pak Kepala BPN Pak Suyonoto. Langsung tanggal 6 itu kira-kira jam 10 saya cek. Kemudian saya telepon Pak Mul, beliau itu datang kira-kira jam 3 Pak ke kantor untuk langsung menghadap saya. Tenggang waktunya berapa lama? Kira-kira 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Setelah dihubungi Pak Ignatius, Iya. itu kemudian dicek, Iya. kemudian sudah selesai. Iya. Iya. Nah, sepengetahuan saudara, waktu itu kendalanya apa? Sehingga proses ini kan lama sekali, ini sebelumnya mulai dari menteri sebelumnya. Sepengetahuan saudara saja. Pengetahuan saya alat buktinya masih kurang Pak. Jadi itu sampai 5 tahun itu prosesnya. Ada dari Pemda, ada dari dan ada pemeriksaan BPKP mengenai ganti rugi terhadap tanah garapan. 1 tahun prosesnya itu Pak, dari BPK hasilnya kepada BPN bahwa clear, tidak ada markup di situ. Setelah selesai, siapa yang menghubungi Pak Ignatius Mulyono? Saya. Oke, setelah menghubungi Pak Ignatius, kemudian apa yang terjadi? Apakah saudara menyerahkan kepada Pak Ignatius atau Pak Ignatius yang datang ke BPN? Pak Ignatius itu datang ke BPN kira-kira tengah 3 sore. Ya. Kemudian saya minta sekretaris saya untuk mengantar beliau ke TU yang TU persuratan. Jadi seharusnya Pak, bahwa di TU itu sudah final, tidak perlu ke saya datang lagi atau kepala biro. Surat persuratan itu sudah biasa, itu sudah di ujung itu Pak, sudah selesai. Nah, TU ini sudah diagendakan, sudah dibuat SK yang sudah dinomori dan dicap, dimasuki amplop, dibuat pengantar dan dibuat dalam agenda. Kemudian ditanyakan mana kuasa Pak. Waduh, saya nggak tahu kuasa ini. Saya tidak pernah dikuasakan Menpora untuk ngurus ini katanya. Wah, ini kalau begini nggak bisa saya putuskan Pak katanya. Akhirnya banding ke saya Pak. Datang ke saya. Begitu ke saya, ada apa itu Pak Ibu Luki? Ini Pak, kuasanya nggak ada. Menurut Anda bagaimana? Jadi senyum-senyum aja Pak Ibu itu. Piye Thomas, kata langsung beliau itu Pak, ngomong piye, kenal saya. Ya masa nggak percaya sama saya. Langsung hati nurani saya bicara Pak ya. Dan udah kenal beliau ini baik, dan setiap RDB pun ketemu beliau itu saya disapa. Jadi karena ini kuasa, saya bilang bisa disusul Pak. Nanti kita susulkan deh, tulis deh. Jadi ditulis di buku agenda, kuasa disusul. Kemudian tanda terima itu ditandatangani meja saya. Setelah itu beliau tuh pergi dengan kabak TU dari ruangan saya. Gitu Pak, sampai di situ. Kembali kepada Bapak Ignatius. Setelah tanda terima itu Bapak tekan, jadi Bapak menerima, kemudian menaikkan tanda terima, apa yang Bapak lakukan selanjutnya? Iya, yang jelas Pak, bahwa soal tadi apa, surat kuasa, ya kami tidak tahu
bahwa itu harus ada surat kuasa dan sebagainya. Itu kan internal dari BPN, Pak. Saya itu hanya pihak yang diundang oleh Pak Managam, ditelepon, Pak datang ke BPN lah, ini suratnya sudah selesai sama ngambil. Ya saya ngambil saja, Pak. Saya suruh tanda tangan, tanda terima, ya saya tanda tangani. Kalau soal bahwa surat kuasa, siapa yang ngasih surat kuasa sama saya? Kan tidak ada surat kuasa. Saya hanya diundang untuk datang untuk mengambil, Pak. Nah, setelah saya terima, saya langsung serahkan, Pak, ke lantai 9 lagi. Lantai 9. Di lantai 9 juga ada Pak Nasruddin sama Pak Ketua. Saya serahkan pada Pak Nasruddin surat itu. Tapi saya lapor sama Pak Ketua ke fraksi, Pak, suratnya sudah saya kasihkan Pak Nasruddin. Oke, terima kasih. Gitu aja, Pak. Jadi pada saat Bapak menyerahkan kepada Nasruddin, ya, itu di depan terdakwa Anas Urban itu, ruangannya itu? Ya, mestinya beliau tahu. Dan saya pun menyampaikan pada beliau bahwa surat sudah saya serahkan Pak Nasruddin. Beliau nyampaikan terima kasih. Diserahkannya di ruang ketua fraksi juga? Iya. Saya lanjutkan kepada Bapak Yoyonoto, PSD, saksi. Apakah yang diterangkan oleh Pak Manurung dengan Pak Ignatius sejauh yang saudara tahu itu benar? Mana yang saudara tahu? Saya tidak tahu proses itu. Tidak tahu. Ya. Yang saudara tahu terkait dengan penerbitan SK tadi apa? Sampai selesainya SK itu pada tanggal 6 Januari. Dan setelah itu sudah mekanisme administrasi biasa. Apakah saudara pernah melihat membuat disposisi misalnya terkait dengan pengurusan itu? Ada kendala-kendala sebelumnya? Dari saya tidak, justru pada tanggal 22 Maret kalau tidak salah, tahun 2007, itu pertama kali saya memperoleh laporan mengenai usulan ini. Usulan hak pakai instansi pemerintah kantor Menpora ini. Di sana disebutkan bahwa usulan ini masih belum bisa diproses. Deputi pada saat itu meminta izin waktu untuk melaksanakan telaah lebih lanjut. Disebutkan di situ ada 4 hal yang harus diselesaikan di dalam bisa memenuhi persyaratan. Yang pertama berkaitan dengan ukuran antara perolehan dengan kadastral yang belum sama. Yang kedua, pengadaan tanah dipandang tidak mengikuti Kepres 55 tahun 93. Dan yang ketiga, perolehan tanahnya dari pemegang haki ulama. Dan yang keempat, ada sinyalemen bahwa tanah yang ada di situ masuk bagian dari sengketa tata usaha negara. 4 hal inilah yang diselesaikan di dalam proses sampai akhirnya bisa diselesaikan tanggal 6 Januari tersebut. Sepengetahuan saudara saksi, apa yang saudara dapat jelaskan terkait dengan pelepasan hak atas tanah yang melekat sebelumnya terkait dengan tanah P3 Sol ini? Sebagaimana saya katakan tadi kan ada 4 persoalan. Ya. Menurut Deputi ini bisa diselesaikan menurut nota dinasnya jika 4 hal diselesaikan. Yang pertama bisa diselesaikan soal ukuran karena itu usulan kadastral. Yang kedua, setelah itu dicek betul di proses peradilan tata usaha negara, laporan dari Kanwil dan kepala kantor jelaskan bahwa itu tidak termasuk, berarti 2 selesai. 3, mengenai pengadaan tanahnya. Pengadaan tanahnya yang tidak mengikuti Perpres 55 tahun 93 itu. Yang akhirnya pas itu juga peralihan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di situ ada surat edaran yang menyatakan bisa dilakukan, berarti dasar-dasarnya sudah selesai. Yang keempat dikatakan bahwa harus ada mekanisme pelepasan hak keperdataan dari pemegang HGU lama, dan itu yang harus diselesaikan terakhir.
yang belum selesai. Akhirnya itu terselesaikan. Akhirnya dilaporkan oleh staf melalui nota dinas dan risalah pengelolaan data itu terselesaikan, dan setelah terselesaikan itulah baru saya tanda tangan. Apakah dalam menyelesaikan setelah saudara menandatangani, saudara menerima sesuatu? Maksudnya? Apakah saudara menerima sesuatu, bisa berupa barang atau uang terkait dengan penandatanganan SK? Oh tidak. Tidak ya? Tidak pernah. Saya kembali sedikit kepada Pak Ignatius. Tanah itu kan milik Kemenpora. Bapak sebagai partner dari BPN, anggota DPR fraksi Demokrat, partner dari BPN, minta tolong untuk menanyakan kepada BPN. Setelah jadi, Bapak dihubungi, kemudian Bapak mengambil dan menyerahkan kepada terdakwa, dan di situ juga ada Nasarudin di ruangan terdakwa. Nah, pertanyaan saya itu kan milik dari Kemenpora. Nah, apa hubungannya ini? Ini kan milik Kemenpora, tetapi kok yang mengurus adalah, yang meminta tolong adalah Nasarudin dan terdakwa. Izin yang mulia, JPU memelihara perkataan Pak Mulyono, bukan menyerahkan pada saya, kata Pak Mulyono. Tolong dikoreksi Pak JPU. Silakan ditegaskan lagi. Ya, surat itu setelah saya ambil dari teman Pak Managam, langsung saya serahkan pada Pak Nazarudin. Tapi sepengetahuan Pak Anas, dan saya pun menyampaikan sama beliau, Pak, suratnya sudah saya serahkan Pak Nazarudin. Oh ya, terima kasih. Itu aja Pak. Ya. Apa yang saudara ketahui, ini kan tanah milik BPN. Kemudian saudara yang diminta tolong oleh Nasarudin dan terdakwa. Coba jelaskan yang saudara tahu saja. Ya, kalau saya Pak sebetulnya sebagai anggota saja Pak. Saya sebagai anggota diminta tolong oleh pimpinan, ya saya kerjakan aja. Jadi bahwa itu tanahnya Menpora terus kok saya ngurus, saya tidak terpikir ke arah itu Pak. Saya hanya diminta tolong oleh pimpinan, Pak Bendara, Pak Ketua dan Bendara untuk menanyakan tanah Menpora belum selesai, karena saya Komisi 2. Untuk Bapak ketahui, pada 2004-2009, Partai Demokrat itu yang ada di Komisi 2 ada 7. Tapi 2009-2014 tinggal 1. Yang 6 tidak masuk lagi. Tinggal saya saja, maka sudah sepantasnya kalau pimpinan itu yang menanyakan kepada saya bahwa saya adalah orang lama yang ada tinggal di Komisi 2. Nah itu yang itu ke satu. Jadi saya kalau latar belakang kenapa tanah Menpora saya tanya, ya saya sendiri tidak terpikir sampai ke situ Pak. Saya hanya melaksanakan permintaan tolong oleh pimpinan saya, Ketua dan Bendara ini untuk menanyakan saja ya. Perlu kami laporkan Pak, bahwa di tempat kami ini ada Pak Joyo dan Pak Managam. Urusan permasalahan tanah itu rakyat jelata aja kalau minta tolong ke DPR kita layani Pak. Apalagi ini yang minta tolong hanya menanyakan. Itu pimpinan kami sendiri kan. Kita kan struktur organisasi kan jelas bahwa pimpinan itu adalah yang harus kita lakukan apa petunjuk yang diberikan dari beliau. Jadi oleh sebab itu sebetulnya kalau kembali lagi kenapa ini tanah Menpora kok yang menanyakan kami, ya kami sendiri tidak terpikir ke situ Pak. Kami hanya sekedar untuk melakukan aja. Terima kasih Mas dilanjutkan. Silakan. Terima kasih Pak Ignatius. Ketika saudara tadi ditelepon oleh Pak Managam bahwa surat itu sudah selesai ya, ditandatangani oleh Pak Kepala BPN. Apakah pada saat itu Pak Managam menyampaikan juga bahwa sebenarnya ada orang dari Menpora yang akan mengambil surat tersebut? Seingat saya sebetulnya pada waktu
itu kalau tidak salah ngobrol-ngobrol juga waktu itu tuh ngobrol-ngobrol Pak, ngobrol-ngobrol di ruangannya Pak Managam bahwa ada juga orang DPP itu. Tapi karena kita yang nelpon waktu itu saya, kemudian kita sama-sama pasangan kerja Komisi 2 dan Pak dari BPN menyerahkan pada kami pada waktu itu. Maksud saya, pertanyaan saya tadi, apakah ada Pak Managam itu mengatakan ini surat sudah selesai, akan ada orang yang mengambil dari Kemenpora? Oh, enggak ada Pak. Enggak ada seperti itu? Enggak ada. Nah, saudara saya bacakan ya, Iya. di poin 13 yang paling bawah ini. Bahwa lebih kurang 3 minggu kemudian saya menerima telepon dari Managam yang menjelaskan bahwa proses transfer sudah selesai, dan yang bersangkutan juga mengatakan kepada saya bahwa ada orang lain dari Kemenpora dan DPP Partai Demokrat di BPN yang akan mengambil surat keputusan Kepala BPN tentang tanah Kemenpora tersebut. Seingat saya, pada saat itu saudara Managam turun bertanya kepada saya apakah surat diserahkan kepada mereka atau kepada saya. Betul seperti itu. Ya, kalau ingat saya itu. Jadi betul ya, ada Ya. selain dari Ada. Bapak juga ada dari Demokrat dan Ya. yang lain. Tapi saya tidak ketemu orang DPP maupun orang Menpora Pak. Saya datang ke situ, saya ketemu langsung sama Pak Managam. Oke. Kemudian pertanyaan sama sebenarnya pada Pak Managam, apakah seperti itu? Pak Managam, pinjam mic-nya. Terima kasih Pak. Jadi yang kenal ikut intervensi proses ini adalah hanya Pak Ignatius Mulyono. Dari Menpora tidak ada pernah ke saya, nelpon atau datang ke saya atau Demokrat. Jadi saya katakan di BAP, orang salah satu staf pun di Menpora atau pejabatnya tidak ada yang saya kenal, atau keluarga saya nggak ada yang kerja di situ. Dari Demokrat pun, ya paling saya ketemu di DPR nggak ada yang dari Partai Demokrat ke saya. Jadi mungkin agak Pak, mungkin bagaimana Pak Mul itu menjawab itu? Bukan, maksudnya benar nggak tadi disampaikan oleh Pak? Tidak pernah saya katakan bahwa ada orang Menpora akan mengambil SK ini. Tidak. Kalau memang saya tahu itu kenapa ke Pak Mul? Yang punya gawe itu adalah Pak Menpora. Tidak. Apakah saudara tahu ini sebenarnya kan mengajukan dari Kemenpora? Kalau prosedur sendiri bagaimana? Apakah yang membuat atau yang mengajukan itulah yang akan mengambil prosedurnya yang ada di BPN itu? Seharusnya itu yang Pak, yang siapa yang mengajukan itu yang mengambil. Tapi kuasa pun berlaku di negara kita. Makanya saya tanyakan kuasa ke beliau tadi. Jadi inilah loyalitas kita ini Pak. Saya terlalu baik juga, itu yang buat salah. Karena beliau saya lihat mitra kerja baik ke saya, dan setiap saya ketemu juga disapa. Jadi waktu Ibu Luk itu menjelaskan ke saya ini nggak ada kuasanya. Menurut Anda gimana? Senyum-senyum Pak. Jadi datang langsung nyeletuk beliau, piye tuh Mas, kok kayak nggak kenal sama kita, apa nggak bisa? Ini pimpinan sudah nunggu, ada bahasanya begitu. Pimpinan sudah nungguin Pak, jadi tolonglah dibantu. Nah dengan bahasa itu saya kasihkanlah SK itu kepada Pak Mul. Terkait juga saudara, dan saudara mengatakan juga sebagai sesama itu ya, bersama BPN RI tahun 2008 sampai dengan sekarang. Iya, sampai 2013 Pak, sekarang udah purna. 2013, oke. Kemudian terkait kemenangan saudara tadi, masalah mengurus tadi, apakah itu kaitannya dengan tugas saudara selaku sesama atau tugas lain, atau sebagai apa diputih di situ? Kalau pengeluaran surat itu selaku sesama Pak. Jadi di bawah biro umum itu ada bagian di situ ada 3. Ada salah satu adalah bagian kesuratan.
kalau tugas saudara selaku deputi bidang hak atas tanah dan pendaftaran tanah itu selaku PLT, karena pada saat itu Pak Bambang Eko pensiun, sehingga Pak Kepala menunjuk saya sebagai selaku PLT di Deputi 2, Deputi atas tanah dan pendaftaran tanah. Maksud saya terkait dengan masalah proses tadi, surat tadi, itu apakah kaitannya dengan jabatan saudara selaku sestama atau selaku PLT tadi? Terpisah itu Pak, terpisah. Terpisah selaku PLT Deputi terpisah dan selaku sestama terpisah. Kalau proses tadi termasuk yang deputi tadi? Iya. Terkait masalah deputi tadi, pertama kali saudara menerima terkait permohonan itu sejak kapan? Sebenarnya saya ke situ Pak ya, pada tanggal 1 September 2009. Itu sudah final prosesnya itu dari kedeputian yang lama. Pak Bambang Eko sudah naik ke Pak Kepala. Kemudian dari Pak Kepala ada perbaikan, minta penjelasan di dalam RPD. Risalah pengolahan data. Apa maksudnya? Turun ke bawah. Dari situlah saya tahu ada proses. Sudah saya potong sebentar ya. Tadi mengatakan bahwa pada pejabat lama itu RPD surat sudah jadi ya, sudah ada SK-nya saat itu. Sudah ada surat keputusan menyatakan tanah itu akan menjadi Kemenpora. Ya, sudah berkas itu sudah menurut Deputi itu sudah final bisa ditandatangani oleh Kepala BPN. Dan apakah itu sudah ditandatangani oleh Pak Kepala BPN saat itu saudara? Belum ditandatangani. Belum. Saya tahu belum ditandatangani, ada disposisi dari beliau menurunkan berkas. Poin 59 tolong dijelaskan ke saya. Itu ada disposisinya. Jadi itu saya tahu bahwa ada proses tanah Menpora di situ Pak. Diskusinya apa tadi? Apakah saudara harus bertemu dulu dengan Kepala BPN? Oh itu terakhirnya Pak. Setelah turun itu naik lagi. Kemudian disposisi lagi dari Pak Kepala kepada Kepala Biro TU pimpinan. Kepala Biro TU Pak Kepala ada khusus di situ. Sebelum saya tanda tangani, saya ketemu dulu sestama / PLT Deputi 2. Kemudian saya konfirmasi kepada Kepala Biro, kapan saya ketemu Bapak? Nanti saya jadwalkan Pak. Saya ketemu ini saya biasanya terus terang Pak, clean table saya. Karena berkas ini di meja saya terus, saya nggak enak juga kan. Saya tanya lagi ke bawah, kapan bisa ketemu dengan Pak Kepala? Nanti jadwalkan. Udah 2 kali saya tanya, karena lama di situ, saya buat nota dinas ke beliau semacam disposisi Pak Kepala, karena ini menurut hemat saya alat buktinya sudah cukup untuk menjadi SK. Demikian untuk menjadi. Sebentar. Ketika saudara tadi menerima disposisi itu, kemudian sampai dikeluarkan SK tadi, apakah saudara pernah bertemu dengan membahas masalah ini dengan Tidak. Pak Joyo? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Oke. Ketika tadi saudara mengatakan berkas itu lama di meja saudara, kemudian saudara mengatakan itu sudah terpenuhi, sementara Pak Joyo mengatakan harus ketemu dulu. Ya. Terkait hal ini, itu di bulan mana dengan saudara memberikan berkas surat tadi kepada pimpinan dengan permintaan dari Pak Ignatius? Sudah naik ke atas, sudah berbarengan itu. Saudara, kalau tentang saudara di sini pertengahan Desember 2009. Iya. Sementara mengajukan ke atas itu ada tanggal 15 Desember. Iya. Ke Pak Joyo itu 15 Desember. Berbarengan itu Pak, kayaknya berbarengan, saya lupa itu, tapi nggak lama jaraknya itu. Ya, nggak lama ya, antara Ya. permintaan dari Pak Joyo dengan saudara menaikkan berkas itu kepada Ya. Kepala BPN. Iya. Ya, nggak lamanya itu bulan mana? Saya kurang tahu persis Pak. Tidak begitu ingat. Iya. Bulan mana di situ? Tapi bukan gara-gara telepon itu saya naikkan itu, bukan. Tidak. Saya ingat tidak tepat tanggal 15 itu, mungkin tanggal 23 Pak, telepon Pak Ignatius itu, saya kurang lupa. Tapi duluan surat itu naik dulu.
Jadi makanya nggak pernah lagi saya konfirmasi ke atas dan ke bawah, dan karena meja saya sudah bersih, apa yang saya cek lagi udah. Oke, sebentar, kita ikut hitungan. Kalau tadi mengatakan sudah 3 minggu dari ditelepon Pak Ignatius, suratnya jadi. Suratnya jadinya tanggal 6. Kalau tanggal 23 itu ya sekitar 2 minggu. Iya. 2 minggu itu. Kalau tanggal 15 ya 3 minggu lah di situ. Betul begitu? Seingat saya sekitar tanggal, karena langsung Natal dan Tahun Baru Pak setelah telepon beliau ini, jadi saya tidak sempat mengecek satu-satu lagi berkas itu. Terkait tadi ada risalah pengolahan data, saudara masih ingat siapa-siapa yang menyusun risalah pengolahan data itu? Ya namanya saya nggak tahu, cuman staf, kasubsi, kasih, kabaknya, kepala direkturnya, dan Deputi Pak Bambang Eko Pak, Deputi langsung. Ada Pak Bambang Eko juga di situ ya, yang paling itu yang saudara ingat. Kemudian terkait masalah risalah pengolahan data, apakah ada perubahan antara yang sebelumnya dan setelah saudara tadi tidak lama dengan saudara, kemudian diajukan lagi kepada pimpinan, apakah ada perubahan di situ? Sedikit-sedikit ada, tapi tidak substansial. Substansial apa di situ? Ya, menjelaskan masalah peraturan kepala BPN bahwa ini sudah bisa diproses tanpa peraturan yang lain itu. Ada surat edaran Pak Kepala BPN dulu, kalau untuk hak pakai instansi itu apabila bukti-bukti tidak ada lagi, sedangkan itu sudah tercatat dalam simak DMI-nya, maka surat pernyataan kepala biro umumnya atau sekjennya itu sudah dapat dijadikan alat bukti untuk proses. Oke. Apakah saudara ingat ya bahwa RPP yang diajukan itu masih menggunakan tanggal yang lama, yaitu tanggal 28 Agustus 2009? Masih. Sementara saudara tadi mengajukan pertengahan Desember 2009 gitu. Iya. Saya tanyakan ke bawah, karena itu internal Pak, hanya meyakinkan pimpinan, bukan surat keluar ya. RPD itu hanya meyakinkan pimpinan bahwa surat-surat ini merupakan bukti dan dasar-dasar hukumnya. Jadi sehingga saya tanya kepada direktur dan kasubditnya, nggak perlu dirubah Pak katanya. Jadi nggak perlu dirubah. Saya nota dinasnya aja yang saya kasih materi Pak, nota dinas pengantar. Saya ke Pak Ignatius. Pak Ignatius, tadi saudara mengatakan bahwa di lantai 3 itu ruang pimpinan ya, Pak Anas ini tadi ya. Nah, saudara mengatakan saudara sangat loyal sama pimpinan saudara sebagai ketua fraksi, betul gitu ya? Sebagai ketua fraksi itu apa kewenangan sehingga saudara sangat loyal kepada Pak Anas Urbaningrum? Ya, sebagai ketua fraksi itu tugasnya adalah memimpin fraksi Demokrat itu sesuai kebijakan dari DPP itu dilaksanakan atau diimplementasikan oleh fraksi-fraksi, atau maksudnya itu anggota fraksi yang ada di DPR. Yang kedua, meningkatkan kualitas daripada anggota fraksi agar benar-benar dalam mengikuti suatu perkembangan. Beliau juga memberikan arahan kalau terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam sidang-sidang yang kita temukan di lapangan, maksudnya di persidangan yang di DPR, mesti semua kita laporkan ke sidang fraksi. Dari situ ketua fraksi memberikan arahnya, kira-kira langkah kita yang terkait adalah ini dan sebagainya. Dan yang ketiga, ketua fraksi adalah mampu untuk melakukan penggeseran, umpamanya kalau dinilai ada anggota yang di komisi ini dan sebagainya tidak tepat, digeser untuk bisa melakukan tugas yang lebih efektif, efisien di tempat yang baru, sehingga kinerja daripada fraksi ini bisa dijaga oleh adanya ketua fraksi ini. Terus yang keempat juga tentunya berkait kepada hal-hal yang anggota yang tidak rajin, tidak apa dan sebagainya, itu menjadi tugas tanggung jawab daripada ketua fraksi juga untuk mengarahkan supaya dia bisa melakukan tugas dengan lebih maksimal dan sebagainya. Antara lain itu.
tadi ada beberapa untuk menggeser ya. Kalau menggeser dari komisi 1 bisa ke komisi yang lain Mas Abdul itu. Bisa, dalam rangka untuk orang masing-masing anggota dewan kan sering mempunyai kelebihan yang menonjol di titik-titik tertentu. Oke. Apakah juga termasuk kewenangan untuk mengganti antar anggota, antar waktu maksudnya? Antar waktu itu bukan tugas dari ketua fraksi Pak, itu nanti dari DPP Pak. Ini keterangan saudara ini nomor 12 ini terkait dengan pelaksanaan tugas orang ketua fraksi cukup, maka ketua fraksi memiliki kewenangan terkait untuk melakukan pengusulan pergantian antar waktu bagi anggota partai yang tidak baik dan untuk melakukan penempatan anggota partai di komisi-komisi yang ada di DPR RI. Ya sebetulnya dimaksud, kalau dimaksud antar waktu itu dikeluarkan dari DPR, itu paling dari DPP itu minta rekomendasi dari atau usulan dari fraksi. Kemudian terkait masalah proyek-proyek yang ada di departemen ya, apakah itu juga dibahas di dalam rapat fraksi? Apakah proyek A ini tidak layak kan, di departemen A tidak layak, itu juga dibahas di situ? Sejauh ini kami tidak pernah diajak bicara soal itu Pak. Oh, tidak pernah di situ. Tidak pernah. Jadi waktu kami mengikuti rapat-rapat fraksi tidak pernah bicara soal proyek Pak. Oke. Kalau maksud saya gini, ini ada kegiatan-kegiatan dikatakan di partai di komisi 2 kan nanti di komisi 2 seperti itu. Ini ada kegiatan katakanlah pembangunan di BPN. Apakah itu bagian yang dilaporkan kepada ketua fraksi pada hal seperti itu? Secara umum Pak, semua kegiatan yang kami lakukan di tiap-tiap komisi yang dilakukan oleh fraksi Demokrat, yang diikuti fraksi Demokrat, itu diinformasikan pada pimpinan. Tapi tidak sedetail seperti yang Bapak sampaikan, seperti apa itu. Yang lebih mendetail itu ya masing-masing di komisi itu sendiri. Seperti kami di komisi 2, kalau tidak salah Pak Anas ini komisi 10 Pak. Komisi 10 itu pasang kerjanya dengan Menteri Pendidikan, Menpora, dan Pariwisata Pak. Jadi kalau masalah kegiatan-kegiatan yang contohnya di Kementerian Dalam Negeri